Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Season Closing, pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nengsi Limbong. Beliau adalah research analis dari Pacific Capital Investment. Ya, Mbak Nengsi, mungkin di segmen ini bisa disampaikan saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Apa saja? Apakah cukup beragam dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang juga masih berada di jalur positif? Silakan. Oke, yang pertama ada BBNI, tadi juga udah ditanyakan. Yes. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data OJK, kredit di periode Juni 2021 tercatat tumbuh di teritori positif sekitar 0,59% year on year. Dan juga kalau kita lihat dari BBNI-nya, per Mei kreditnya tumbuh sekitar 3,1%. Dan juga kita tahu bahwa BBNI melakukan aksi korporasi yakni buyback yang akan dilakukan hingga 21 Oktober 2021 dengan jumlah sekitar 1,7 triliun. Oke. Dan BBNI ini juga kalau kita lihat dengan big bank lainnya cukup murah ya. PBV-nya saat ini 0,8 dan kita lihat juga secara historikalnya ada di level 1,3 untuk level 5 tahun. Jadi sebenarnya BBNI ini layak untuk kita koleksi saat ini. Nah, lantas bagaimana dengan peluang entry-nya kalau Anda sarankan BBNI masih bisa menjadi pilihan investasi investor maupun traders untuk esok hari? Karena hari ini saja sudah mengalami lonjakan yang lumayan ini untuk Bank BNI, Mbak Nengsi. Mungkin ditunggu turun aja kali ya. Oke. Mungkin di level 4.750 hingga di 4.800 untuk level entry-nya. Tapi kalau misalnya juga besok mau beli, nggak apa-apa dibeli cicil aja karena kita lihat sebenarnya banking ini cukup menarik untuk kita koleksi sekarang karena banking pada beberapa pekan terakhir banyak dijual. Jadi sebenarnya ini layak untuk dikoleksi. 4750 buy on weakness, lantas bagaimana dengan potensial upside setelah mengalami koreksi? Apakah ini bisa menjadi peluang yang menjanjikan juga bagi investor? Resistennya terdekat ada di level 5.250. Kalau 5.250 tembus, maka akan kemungkinan ke level 5.750. Oke, tapi dari sisi tren secara teknikal Anda melihat perjuangan juga masih akan terus berlanjut pasca koreksi untuk pergerakan Bank BNI? Mungkin di short term masih akan terpengaruh ya, tapi Oke. kalau saya lihat in a long term prospeknya cukup menarik. Baik, itu dia untuk Bank BNI 4750 best entry, peluang sampai dengan 5250 ya. Ya, benar. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada ICBP ini ya, kalau tidak salah, silakan. Ya, ICBP supportnya ada di level 5.150, sementara resistennya ada di level 8.850. Oke. Meskipun laba bersih ICBP di kuartal pertama kemarin terkoreksi sekitar 12% year on year, Yes. sebaliknya pendapatannya tercatat tumbuh. Ini disebabkan oleh forex loss sekitar 1 triliun. Tapi kalau kita mengeksklud forex loss ini, sebenarnya laba bersihnya mampu tumbuh sekitar 45% year on year. Kita masih melihat sentimen positif di tahun ini untuk kinerja ICBP juga disebabkan oleh akuisisi Penhill, di mana laporan konsolidasi full year tahun ini. Baik, the best entry yang Anda bisa sarankan untuk masuk di ICBP seberapa menarik nih? Apakah harus menunggu seperti Bank BNI di harga bawah begitu? Untuk harga penutupan saat ini sebenarnya oke untuk dikoleksi. Oh ya, current price boleh ya? Kita Ya, masuk boleh. untuk ICBP, lantas bagaimana dengan peluang cuannya? Peluang cuannya 8.850. 8.850. Oke, kita beralih ke sektor lainnya. Ada CTRA juga yang Anda rekomendasikan. Kenapa CTRA? Oke, seperti yang kita ketahui juga bahwa rumah, khususnya rumah tapak, merupakan kebutuhan dan masih tingginya permintaan rumah tapak khususnya untuk dari end user. Oke. Seperti di Maret kemarin kita tahu bahwa pemerintah memberikan LTV 0%, DP 0%, insentif PP 0%, dan banyak masyarakat yang memanfaatkan momentum ini untuk membeli rumah hunian. Baik. Hal ini juga berdampak pada kinerja emiten properti. Contohnya CTRA, di mana kuartal pertama kemarin revenue-nya tumbuh sekitar 23%, sementara laba bersihnya tercatat tumbuh sekitar 78%. Dan marketing sales hingga semester pertama 2021 tumbuh sekitar 89% menjadi 3,5 triliun. CTRA ini juga cukup menarik. Seperti kita ketahui, township-nya tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan merupakan salah satu emiten properti dengan land bank terbesar. Baik. Dan CTRA ini mungkin beberapa hari ke depan bisa kita trading ya, karena 6 Agustus merupakan cum dividen, di mana CTRA akan membagikan dividen sekitar 8,5 rupiah per lembar. Oke, CTRA untuk entry level samakah untuk ICBP?
current price boleh kita masuk? Current price boleh kita masuk. Baik, CTRA dengan closing market hari ini berada di level 870 sedang turun 1,69%. Kemudian nanti ada potensi reboundnya ke berapa? Ke 990. 990, oke. Dari 870 ke 990 nih, oke. Menarik juga untuk CTRA. Selanjutnya, singkat saja, KLBF. Bagaimana support resistennya? KLBF supportnya ada di 1260, sementara resistennya ada di 1410. Baik, 1410. Itu dia pilihan investasi yang menarik, beragam ya, dari bank, kemudian ada lagi CTRA di properti, kemudian ada di farmasi KLBF, dan ICBP juga begitu ya. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada pemirsa IDX. Dan Mbak Lesti, kita akan lanjutkan kembali nih untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp interaktif. Dan selanjutnya kita lihat pertanyaan dari Ibu Ivon di Bogor. Selamat sore, menanyakan Adaro sudah punya di 1280, AGII di 1550. Kalau Adaro akhir bulan akan kemana pergerakannya? Silakan. Oke, kemungkinan kalau saya lihat sih Adro ini masih akan uptrend ya. Seperti kita ketahui harga coal menembus level tertinggi sepanjang masa, jadi seharusnya ini berdampak positif terhadap saham-saham batubara. Nah, resisten terdekatnya ada di level 1400. Kalau 1400 bisa tembus, kemungkinan besar akan ke level 1540. 1540 ya. Tapi kalau dari sisi tren Adaro sendiri bagaimana, didukung dengan harga batu bara yang juga lagi oke nih? Trennya uptrend saat ini. Kita melihat dari 4 atau 5 hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yes. Salah satu sentimennya adalah kenaikan harga batu bara itu sendiri. Baik, karena sudah punya di harga yang menarik 1280. Apakah kalau misalnya ada amunisi kita bisa menambah posisi lagi tidak di Adaro yang hari ini sedang turun 1,46% di 1350? Kalau harga penutupan ini saya rasa belum menarik ya untuk menambah koleksi. Oh, oke. Jadi kalau mau masuk kira-kira di level berapa? Nunggu lagi di bawah? Nunggu lagi di bawah di sekitar 1200-an itu sebenarnya menarik banget sih ya beberapa pekan terakhir. Pada saat beliau masuk nih ya, Ibu Evon tadi 1200-an nih. Iya. Berarti udah pas tuh pilihannya ya. Oke, ditunggu saja, ada peluang ke 1400 sampai dengan 1540 untuk Adaro. Selanjutnya AGII. Bagaimana? AGII punya di berapa, Pak? Di 1550. Kalau kita lihat closing market hari ini, Aneka Gas di 1730. Minusnya cukup dalam tapi 3%. Sebenarnya oke-oke ya dari valuasi ataupun kepemilikan saham dari Ibu Ivon ini ya. Iya, sudah mencatatkan unrealized gain sebenarnya. Yes, bagaimana jadinya? Tapi kalau kita lihat AGI ini memang lagi uptrend ya. Salah satu sentimen positifnya adalah permintaan oksigen. Ini juga mendukung sentimen positif untuk investor membeli saham AGI. Apalagi kita tahu saat ini belum ada penurunan signifikan dari kasus COVID-19. Kalau kita lihat dari teknikalnya, resisten terdekat itu ada di level sekitar 2000-an. Apa itu untuk resisten 2000-an? Untuk AGI. Iya, AGI. Karena kalau kita melihat dari teknikalnya di bulan Januari kemarin sempat menyentuh level 2000-an. Di hold saja ya, punya di 1500. Di hold saja. Ada rencana misalnya menambah posisi masih oke atau sama seperti Adaro? Tunggu saja di level-level yang mendekati level masuk di 1500 karena AGI kan sekarang 1730. Ya, saya rasa level yang menarik untuk masuk itu di level 1500 ya. Kalau kita lihat, kalau sekarang sih sebenarnya bisa saja, cuman potensi keuntungannya juga kecil dan potensi penurunannya juga bisa saya semakin besar. Baik, itu dia untuk Ibu Ivon. Jadi ya masih bisa sumringah begitu, senyum-senyum saja menikmati pergerakan Adaro dan AGII karena masih ada peluang yang menjanjikan ke 1400 Adaro, kemudian AGII-nya sampai dengan 2000 ya. Iya. Baik, Mbak Nengsi, kita lanjut ke Batang ini. Pak Taufik selamat sore menanyakan WMUU. WMUU kira-kira bisa untuk investasi jangka panjang tidak? Sementara untuk posisi sudah punya. Widodo Makmur Unggas. Nah, ini dia baru terampil ini di RTI. Silakan WMUU. Emiten Poultry ya ini kalau Yes, Widodo Makmur Unggas TBK hari ini minus 0,62% di 160. Beliau sudah punya di 199. Oke, sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ini lagi downtrend ya.
Oke, Di downtrend. waktu dia baru-baru IPO, banyak yang beli, naik banyak, tapi setelah Mhm. itu sahamnya banyak dijual. Oh. Tadi punya di 190, saya rasa sih level sekarang itu layak untuk average down. Oh, average down? Ya, karena kan punyanya di 190 ya. Ya, 199. Jadi masih boleh kita mengambil posisi beli lagi. Tapi memang lebih kepada untuk investasi jangka panjang atau bagaimana kalau menyikapi emiten seperti ini? Sebenarnya emiten seperti ini baik untuk investasi jangka panjang ya, karena poultry Mhm. juga salah satu kebutuhan kita ya, Oke. kebutuhan pokok kita. Baik, jadi seberapa kuat nanti misalnya kalau kita bicara long term investment untuk WMUU? Ini resistennya kemungkinan besar ada di level 183. Kalau 183 mampu tembus, maka kemungkinan akan ke level 208. Sampai dengan 208? Iya. Oke, lebih untuk itu target price akhir tahun? Atau mungkin sampai dengan pertengahan bulan depan begitu atau bagaimana? Di 200-nya? Sampai akhir tahun, medium term. Oh, medium term. Jadi kalau misalnya punya Ya. di 199 masih ada peluang untuk di hold saja ya? Iya, tapi sebaiknya di average down karena harga saat ini juga cukup menarik untuk average down. Oh, Kalau punya dana lebih. nah itu dia untuk Bapak Taufik di Batang ya. Kalau ada dana nganggur yang bisa diinvestasikan, mungkin bisa menambah posisi lagi di WMUU dengan peluang sampai dengan akhir tahun 183 sampai dengan 208. Itu dia, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari line WhatsApp interaktif kami. Ini dari Bapak Andri di Jakarta. Selamat sore Pak Andri, mau nanya BABP. BABP hari ini kita lihat memang menarik sekali kalau kita lihat pergerakannya, sementara beliau sudah punya di 480 ini. Bagaimana untuk Bank MNC Internasional yang hari ini naiknya hampir 10%, 9,5% di 484. Beliau punya di 480, Mbak Nengsi. Oke, kenaikan saham BABP ini kemarin ya yang paling signifikan dan masih berlanjut hingga saat ini. Sebenarnya saya juga belum tahu apakah sebenarnya ada aksi korporasi sehingga menyebabkan banyak investor yang melakukan aksi beli. Untuk besok, karena ini udah all time high, kemungkinan besar cenderung terkoreksi. Mungkin boleh trading dengan memperhatikan level di 525. 525 itu untuk level resistennya? Iya, level resistennya. Baik, kalau mau masuk lagi di berapa? Apakah sekarang di 484 boleh? Kalau untuk masuk sih saya rasa masih di level 420-an ya. Oke, berarti buy on weakness saja ya? Iya. Jadi kalau sudah punya di 480 masih bisa di hold, tunggu sampai dengan 525 kemudian dilepas saja begitu ya Mbak Nengsi ya? Disesuaikan dengan keinginan investor. Iya, apakah masih bisa di hold atau tidak ya? Karena memang masih menjanjikan nampaknya kalau kita lihat di 525 itu ada peluang untuk break resisten mungkin ya, Mbak Nengsi ya? Ya. Oke, Benar. kita akan jeda kembali sebentar Mbak Nengsi, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk membahas beberapa pertanyaan yang masih banyak. Kita akan coba disampaikan di segmen selanjutnya dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.